Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran ibu. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Masih di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3. Tugasku sebagai umat beragama. Nah, anak-anak sudah siap ya belajarnya ya. Nah, materi hari ini adalah gambar imajinatif ya, anak-anak. Tahukah kamu apa itu gambar imajinatif? Ya, betul ya. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat sesuai khayalan kita. Nah, anak-anak bisa lihat ya contoh gambar imajinatif pada layar berikut ya. Di sini imajinatif misalkan berupa tentang kartun ya, tokoh-tokoh kartun juga bisa, ataupun hayalan sedang menaiki balon udara, lalu ada rumah-rumah seperti dongeng-dongeng ya, ataupun komik. Nah, ada juga ya seperti ini lihat sebelah kanan ya, adanya variasi, adanya dunia disimbolkan, lalu juga pohon, bunga-bunga, dan anak-anak ya. Pokoknya intinya adalah khayalan ya, yang dibuat sesuai dengan khayalan kita. Itu adalah gambar imajinatif ya. Nah, anak-anak, pada buku mozaik kalian pada halaman 95 bisa dilihat ya. Di sini juga ada pengertian dari gambar imajinatif. Nah, gambar imajinatif adalah gambar rekaan atau imajinasi seseorang. Itu juga bisa ya. Gambar imajinatif termasuk karya seni 2 dimensi. Untuk membuat gambar imajinatif diperlukan pensil, kertas, penghapus, dan juga krayon. Nah, anak-anak bisa mengisi sekalian ya. Untuk soal bagian A pada halaman 95 1 sampai dengan 4 ya. Lanjutannya ada di halaman 96. Nah, ini bisa diisi ya sesuai dengan materinya adalah gambar imajinatif. Nah, selanjutnya Nana bisa lihat di layar. Di sini juga ya. Cerita tentang judulnya adalah gambar imajinasi ya. Nana bisa baca di sini ya. Putu dan Mutia sering berkunjung ke perpustakaan sekolah. Di sana mereka suka membaca buku cerita bergambar. Cerita dalam buku itu sangat seru. Mutia membaca buku tentang peri-peri kecil penjaga hutan. Di dalam buku itu juga terdapat gambar-gambar yang menarik. Nah, misalkan gambar peri, gambar hewan-hewan lucu, atau pemandangan yang indah. Gambar-gambar itu disebut dengan gambar imajinatif 2 dimensi. Nah, anak-anak ya, 2 dimensi. Nah, ini contohnya ya, gambar imajinatif yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan pembuatnya. Ada dinosaurus ya, lalu misalkan juga rumah-rumah yang ada pada serial kartun, atau bisa juga ya gambar-gambar peri atau hewan-hewan lucu. Nah, ini contohnya ya, anak-anak ya, bisa dilihat di layar. Selanjutnya pada layar di sini anak-anak bisa lihat ya. Perhatikan alat gambar yang mereka gunakan. Lihat, si Deli menggunakan pensil warna ya untuk mewarnai hasil gambarnya. Lalu Nina menggunakan krayon untuk mewarnai gambarnya juga. Lalu Tony mewarnai menggunakan spidol. Nah, anak-anak, kita sudah belajar dulu ya di tema 1 ataupun 2 ya, alat mewarnai, adanya pensil warna, krayon atau spidol. Nah, penggunaan dari 3 alat mewarnai ini juga berbeda ya sayang ya. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sini di layar.
Nah, sebuah gambar akan lebih indah jika diberi warna. Betul sekali ya. Nih, awalnya ini adalah sebuah sketsa nih tanpa warna. Tapi jika gambar diberi warna, ini akan lebih indah ya. Nah, alat mewarnai ini beragam. Ada spidol, krayon ataupun juga cat air ya. Ada juga pensil warna. Nah, Nana bisa mewarnai gambar pemandangan ya seperti ini ya. Dibuat sketsa dulu, lalu diberi warna untuk menjadi lebih indah ya. Ini juga gambar imajinatif ya sayang ya. Selanjutnya bisa dilihat di sini ya, beberapa contoh dari alat mewarnai. Bedakan ya, alat mewarnai dengan alat menggambar. Kalau alat menggambar itu ada buku gambar, ada pensil, ada penghapus, ada penggaris ya, dan juga alat mewarnai. Nah, ini sekarang ya di sini kalian bisa lihat di layar ya. Ini adalah contoh-contoh dari alat mewarnai ya Nana ya. Ada pensil warna, ada krayon, ada spidol. Nah, perbedaannya kalau pensil warna ya, kita gunakan pensil warna itu hasilnya sangat tipis ya. Nah, tapi bisa rapi juga. Kalau krayon tebal, tapi ini juga tebal ya, maksudnya tebal teksturnya, jadinya gambarnya. Dan ini sering keluar dari garis ya. Nah, bisa rata tapi agak lama mengerjakannya. Lalu spidol, jika kita goreskan di kertas ya atau di gambar kalian, ini pasti dia akan menempel ya dengan pekat, bisa tembus ya ke belakang kertas dan hasilnya tidak rata. Pasti ada sisa-sisa putih-putih di kertas kalian dan itu nggak bisa ratanya bagus seperti pensil warna ataupun krayon ya. Spidolnya ini lebih kurang bagus ya kalau di kertas ya sayang ya. Selanjutnya bisa dilihat di layar sini ya. Ini adalah contoh dari gambar yang menggunakan spidol ya Nana ya. Di sini ada contoh gambar menggunakan spidol. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini sisa-sisa putih-putihnya juga ya. Nah, seperti ini nih ya. Masih tersisa putih-putih, jadi dia nggak rata, nggak full gitu ya. Lalu yang menggunakan krayon, sedangkan menggunakan krayon ini dia lebih tebal, tapi juga dia masih menyisihkan sedikit putih-putih nih di bagian pinggir. Nah, tapi di sini tidak terlihat ya, misalkan keluar garis atau tidak full gitu ya. Dia mungkin rata, tapi dia lebih condong ke tebal ya. Dan juga masih menyisakan putih-putih sedikit. Ini lebih sedikit daripada yang spidol ya sayang ya. Teksturnya lebih tebal seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan. Kalau yang pensil warna dia lebih ringan ya, gambar warnanya, jadi tidak terlalu tebal seperti krayon. Itu pernah keluar juga ya di soal ulangan waktu itu ya, di tema 2 kalau nggak salah ya. Nah, anak-anak sekarang dilihat di sini ya, disediakan sketsa gambar yang sudah kamu buat. Nah, ini adalah langkah-langkah ya saat menggambar imajinatif, di mana kalian harus membuat sketsa terlebih dahulu ya. Nanti ada tugas ya, menggambar. Nah, menggambar di halaman berapa itu tadi ya? Halaman 118 mungkin ya. Halaman 118. Oh, tidak nggak jadi ya. Cuman langkah-langkahnya aja kita pelajari, kita flashback lagi ya. Nah, bisa diingat ya di anak-anak ya, di sini anak-anak langkah 1, 2, dan 3 serta yang keempat, 5 ya. Masih ingat nggak nih kalian langkah-langkah menggambar imajinatif ya? Pertama, siapkan dulu media yang diperlukan untuk menggambar ya. Harus ada buku gambarnya, pensilnya, penghapus, penggaris, pensil warna ataupun krayon, ataupun alat mewarnai yang kalian ingin gunakan ya. Lalu kedua, tentukan tema sebelum menggambar. Nah, maksudnya kamu mau gambar apa dulu nih?
temanya, misalkan pemandangan, yaitu misalkan pantai ya, kebun binatang, ataupun pokoknya temanya pemandangan ya, tempat bermain boleh misalkan ya, ataupun temanya cerita dongeng atau kartun, bisa peri, bisa juga toko kartun SpongeBob, Doraemon ya, dan masih banyak lagi. Lalu tentukan juga gambar imajinatif sesuai tema. Misalkan kamu ingin menggambar jam dinding dari susunan biji-bijian warna-warni di buku gambar. Oh, bisa juga seperti ini ya. Lalu yang keempat, membuat sketsa gambar menggunakan pensil ya. Dibuatkan sketsanya dulu ya, dengan teknik sketsa ya, yang lebih tipis-tipis gitu, gambarnya tidak tebal ya, di sketsa saja ya. Lalu yang kelima, setelah sketsa selesai ya, bisa ditebalkan sketsanya menjadi gambar yang penuh, lalu diwarnai yang terakhir ya. Langkahnya mewarnai gambar dengan pensil warna, krayon ataupun spidol atau cat air. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak di sini sudah Ibu tayangkan ya soal latihan SBDP subtema 3 ya. Ini bukunya hanya mozaik, tidak ada PBT. Jadi halaman 95 bagian A nomor 1 sampai 4 yang tadi Bu Guru bilang di awal. Lalu halaman 96, coba Bu Guru lihat dulu. Oh iya betul, di sini ada gambar tapi kalian hanya mewarnai ya nak ya, bukan menggambar, sorry ya. Ayo bereksplorasi. Nah, ini ada gambar imajinasi, temanya adalah bencana alam ya. Ini mungkin kebanjiran ya. Jadi kalian dapat menggunakan warna yang tepat sesuai dengan gambar tersebut. Temanya adalah bencana alam ya. Itu ada orang lihat di atas atap tuh ya, gentengnya, lalu air sudah mulai menutupi atap rumah-rumah, pohon, awan. Nah, kalian harus tahu ya, kalau pohon ya daunnya hijau, langit bisa warna biru ya, atapnya bisa warna coklat boleh, ataupun abu-abu atau hitam moga, ataupun warna-warna agak sedikit orange boleh ya. Lihat yang ada di rumah lah ya, samakan saja nggak apa-apa. Lalu selanjutnya halaman 118 bagian A. Nah, ini soal juga 1 sampai dengan 4 sesuai dengan teks ya, mewarnai gambar. Nah, ini juga ya, di sini sudah ada ya teksnya, bisa disalin saja sesuai dengan soalnya 1 sampai 4. Oke, baik ya Nana, cukup ya untuk video pembelajaran Ibu ya. Gak usah berlama-lama, untuk tugas selesaikan ya, bisa ditunggu sampai malam hari. Besok kita akan ada ulangan tema 3, maksudnya besoknya di hari Jumat ya, tema 3 subtema 3. Oke, bye-bye, sampai jumpa ya. Tetap dikerjakan tugasnya, dilihat videonya, nanti kan keluar juga dari ulangan hari Jumat. Oke, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap ceria. Kelas 2B ya, mantap, bye bye.